Ada pertanyaan, Pribun? Ada 2 orang nggih, sayap utara dan selatan. Bismillah, warahmatullah. Ustaz mau izin bertanya mengenai masalah niat Ustaz. Kalau misalnya kita sholat terus merubah niat, misalnya kalau sholat duhur itu kan sholat sunnahnya 2 kali, 2 rakaat gitu kan, 4 rakaat. Nah itu misalnya kita sudah awalnya tuh mau niat sholat sunnah, tapi nggak taunya terus jadi rakaat itu rakaat kedua nggak salam tapi berdiri. Terus kita merubah niat menjadi sholat duhur misalnya gitu. Nah itu bisa nggak? Itu pertama yang saya tanyakan. Terus hal-hal apa yang diperkenankan atau yang sesuai syariat, sujud sahwi itu untuk apa aja, kesalahan apa aja gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Warahmatullah. Baik. Langsung apa satu dulu? Langsung ya. Baik. Gara-gara lupa terus ngubah niat. Baik, saya bahas dulu untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, tentang sujud wanita itu yang benar tangan dirapatkan atau direnggangkan. Ada 2 pendapat ya. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan sujudnya wanita sama seperti lelaki. Karena nabinya itu lelaki. Maka piyambake niru sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wanita sujud sebagaimana sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau posisi sujud itu tangannya direnggangkan. Ini dengan catatan ya, tidak ada orang di sampingnya. Kalau ada orang di sampingnya, contohnya jenengan sholat jamaah, contohnya sholat jamaah, yo nyikut. Tapi kalau jadi imam atau sholat sendirian memungkinkan untuk direnggangkan, silahkan direnggangkan. Sehingga jangan dibenturkan. Gimana kok katanya disuruh merenggangkan? Kok nek jadi makmum piye? Saya kan tidak ngomong ketika jadi makmum. Ini berlaku kalau sholat sendirian atau sholat apa? Jadi imam. Kalau wanita jadi imam gimana? Jejer dengan makmum. Jadi tidak di depan, tapi kalau laki-laki di depan. Baik, yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan dirapatkan. Namun ini hanya pendapat ya, artinya di situ tidak menyebutkan terus dalil kuat yang menunjukkan itu dianjurkan apa. Wallahu a'lam, sampai sekarang saya tidak tahu. Cuman secara pribadi saya lebih menguatkan pendapat bahwa wanita sujud sama seperti lelaki. Sujudnya wanita sama seperti lelaki, sehingga tangan pripun direnggangkan. Walaupun kalau misalnya ada yang dirapatkan, sholatnya tetap sah dan tidak batal. Ini hanya masalah mana yang lebih afdol, apakah direnggangkan atau dirapatkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apa hukumnya mengubah niat? Kuncinya gini, niat sholat itu harus dari awal. Niat sholat itu harus dari awal. Jadi nek tengah-tengah gek niat tidak dihitung. Maka kalau kejadian seperti tadi ya, sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya awalnya apa? Sholat sunnah. Setelah dapat 2 rakaat lupa, bangkit ke rakaat ketiga. Tak ganti wae niat sholat duhur sisan. Timbangane mindun gaweni. Sudah nasi sudah terlanjur jadi bubur, sisan tak dadekno lontong. Ya ndak bisa kayak gini. Terus gimana? Anda karena tadi bangkit lupa, maka begitu ingat duduk. Karena kan niatnya tadi apa? Salat sunnah. Berarti ketika bangkitnya lupa, begitu ingat langsung duduk. Terus duduk tasyahud akhir. Setelah itu sujud sahwi. Sehingga bukan ganti sholat, tapi yang lupa tadi dibenerin ke sholat yang benar. Oke. Kalau
seperti itu gimana Pak hukumnya? Batal sholat duhurnya. Kalau ada orang sholat sunnah 2 rakaat, terus dia ganti jadi sholat duhur, batal sholat duhurnya, sehingga harus diulang dari awal. Insya Allah paham ya? Baik. Contoh yang lain. Ada orang sholat duha, ya? Setelah dapat 1 rakaat, teringat, iya aku mau durung qobliyah subuh. Qobliyah subuh boleh dikodok nggak? Boleh ketika waktu duha. Bagi yang belum qobliyah subuh, misalnya nggih, datang ke masjid wis qomat, langsung bergabung dengan imam jamaah, berarti dia belum sempat qobliyah subuh, maka nanti waktu duha qobliyah subuh, kodok untuk qobliyah subuh yang tadi belum sempat. Ngeten nggih? Nah, pas dia salat duha kelingan, "Duh, aku mau kan dulu qobliyah subuh." Ya wis tak ganti wae salat duha jadi qobliyah subuh. Batal. Enggak sah. Sah sebagai salat sunnah tapi tidak sah sebagai qobliyah subuh. Maka dia harus kalau qobliyah subuh ya diulangi dari awal. Nanti salat lagi. Bukan menjadikan salat ini sebagai qobliyah subuh. Terus Pak, pripun sujud sahwi niku? Sujud sahwi itu sebabnya karena lupa. Lupa itu bisa bentuknya nambahi atau mengurangi. Siapa yang nambahi atau mengurangi atau lali jumlah rakaat, maka dia. Terima kasih. Boleh menanyakan di luar tema? Pertanyaan di luar tema berarti di luar forum. Jadi tentang sering lupa itu Ustaz. Sering lupa. Jadi misalnya naruh kunci tadi di mana, naruh pisau di mana, itu kira-kira ada nggak bacaan wiridannya yang supaya bisa menolong ingat? Itu kadang pas sholat ingat, selesai sholat sudah lupa. Oh ngoten. Berarti sholat lagi. Yang kedua tadi dikatakan ada ulama yang mengulang-ulang ayatnya Fatihah, apa memang diperbolehkan atau khusus untuk ulama itu? Baik, Masya Allah. Bagaimana wirid biar nggak gampang lupa? Karena sering lupa naruh kunci di mana, naruh pisau di mana, gitu. Kacamata ditaruh di sini lali. Mau tak dilenti ya. Padahal di dalam teng pundi? Nggih nyuwun sewu teng baduke jenengan. Baik. Apa bacaan biar enggak lupa? Saya kasih bacaan nggih. Nggih. Jenengan contohnya nggih, misalnya naruh kunci di meja. Nah, maka jenengan baca kunci di meja ping 100. Insyaallah niku mboten lali niku. Ya enggak ada. Apa yang dibaca ketika lupa? Ya subhanallah. Zikir kepada Allah apapun bisa. Tidak ada bacaan khusus. Astagfirullah. Nggih. Ini ada satu teori nggih. Saya ketemu orang Jepang nikah sama orang Indonesia. Disiplinnya kan beda gitu. Ini ibu-ibu orang Indonesia sampai diajari sama suaminya dengan satu kata, put it back. Kembalikan ke tempat yang sama. Kue juga neng di balik neng kono. Itu cara yang paling gampang. Terus tak tiru nih kok. Sehingga biasanya nyun sewu potongan kuku nih kalau nggih. Nah, nek pas butuh hilang, nek ra butuh glentengan. Leres? Ya. Kata kuncinya tadi, put it back. Kembalikan ke tempat semula. Kowe mau juga neng di, neng kene. Nah, sing jengene wong Jawa kan bareng ngenggo pletek wis. Wis mbong kok diresiki anake, mbok diresiki sapa? Neng ndi mau? Ayo mbong. Salahmu dhewe, nggih. Sehingga masing-masing benda itu taruh di tempatnya sendiri-sendiri. Kunci sepeda motor ana nggone. Kunci lawang ana nggone.
kunci lemari ana nggone, kacamata ana nggone, pisau ada nggone, sendok garpu ana panggonane, staples ana panggonane. Ngoten nggih? Jenengan pakai, silahkan put it back. Kembalikan ke tempat yang sama. Ngoten mawon nggih. Ini enggak ada dalilnya ini. Cuman teori ini insya Allah manjur. Ada lagi? Pun cekap? Pripun? Ini tergantung panitia. Kalau panitia bilang selesai ya selesai. Oh, bacaan diulang-ulang. Satu lagi Ustaz. Oke, tentang bacaan diulang-ulang ini mah. Tentang bacaan diulang-ulang. Tukeran. Mati kayaknya baterainya mungkin. Tentang bacaan diulang-ulang, hukumnya boleh jika tujuannya untuk perenungan. Nabi SAW pernah membaca dalam sholat tahajud beliau, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu diulang-ulang niku wonten teng akhir surat Al-Maidah. Napa surat nggih saya coba lihat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, di surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang oleh Nabi SAW sambil merenungkan umatnya. Ya Allah, kalau engkau menghukum umatku, mereka itu hambamu. Tidak lain yang kau hukum ini adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, dan ketika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya beliau ketika membaca ini sambil mengingat dosane umate niku kata, tapi piyambake merenungkan nanti gimana ya kondisi umatnya yang yang nanti akan dihukum oleh Allah, maka beliau sampai membaca ini surat Al-Maidah ayat pinten niku 118 niku diulang-ulang. Jadi orang boleh mengulang-ulang bacaan dalam rangka apa? Merenungi. Nah, ulama tadi seperti tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang karena merenungi. Baik, pun cekap. Buatan saja. Bismillah. Yang pertama yang saya tanyakan waktu bacaan saat sujud terakhir itu saya mendengarkan di pengajian lain itu waktu sujud dan ruku itu tidak boleh membaca doa dalam Al-Quran. Apa betul Ustaz? Kemudian bacaan apa yang sebaiknya dibaca? Kemudian yang kedua itu keluar dari tema, kalau kita malam Jumat itu bersama-sama membaca Al-Kahfi dengan dipandu seorang hafiz, itu apa diperbolehkan? Oke. Baik. Ketika rukuk dan sujud dilarang baca Quran, itu ada dalilnya ya. Nah, Rasulullah SAW ayyaqra al-Qur'ana fir ruku'i was sujud. Fa'amar ruku'u fa'azzimu fihi rabbak. Nabi SAW melarang baca Quran ketika rukuk dan sujud. Pas rukuk, agungkanlah nama Rabbmu. Makanya ketika rukuk kita baca subhana rabbiyal azim. Pas sujud, fa'aksiru minad du'a faqaminun ayyistajabu lakum. Perbanyaklah membaca doa karena berpeluang besar diijabahi. Terus ketika rukuk dan sujud tidak boleh maca Quran. Tapi boleh enggak baca doa dari Quran? Yang benar boleh, asal niatnya doa. Seperti membaca Rabbana atina fid dunya hasanah niku wonten teng surat Al-Baqarah. Atau baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun niku wonten teng surat Al-Furqan. Dan yang benar boleh dengan niat donga, bukan niat baca Quran. Wallahu a'lam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat dan semoga Allah taala memberikan pahala bagi pihak yang telah menyediakan fasilitas untuk kita dalam belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islami was sunnah wa man tawaffahu minna fatawaffahu 'alal islami was sunnah. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma shdud wat'aka 'alal yahud, Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma 'alaika bil yahud washdud wat'aka 'alal yahud, Allahumma ansuril muslimin nasran aziza ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.